Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Naila Yohanda Putri. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi add profile picture dan juga multiple upload file dan authentication dan juga middleware pada progress project Bina Desa saya, yaitu kebencanaan dan tanggap darurat. Oke teman-teman, langsung saja kita ke add profile picture dan juga multiple upload file. Ini saya sudah menambahkan migrasi baru, yaitu add profile picture di migration. Jadi di sini saya sudah menambahkan profile picture. Nah, di sini gunanya untuk kita mengganti profile picture pada user, teman-teman. Jadi kita bisa mengganti foto profil kita di user. Nah, kita lihat untuk profile controllernya. Nah, di sini untuk menampilkan form editnya teman-teman, dan di sini untuk mengupdate foto profilnya di profile controller. Nah, ini untuk menampilkan form ubah foto profilnya. Sini update. Nah, ini untuk menghapus foto lama, dan ini untuk menyimpan foto baru. Ini untuk menghapus foto profil teman-teman. Oke, di user controller saya juga sudah memasukkan di public function store, itu pastinya validasi untuk profile picture teman-teman. Jadi di sini kita bisa memasukkan tipe filenya itu JPG, PNG, JPG, maksimalnya 2 MB teman-teman. Nah, di sini saya juga sudah memasukkan file itu harus berupa gambar teman-teman. Nah, di sini untuk menghandle profile picture uploadnya. Jadi dia merequest profile picture-nya lalu masukkan ke public gitu teman-teman. Nah, di sini juga sudah dimasukkan untuk public function update-nya sama juga. Nah, ini untuk menghapus foto lama jika ada, menyimpan foto baru jika ada. Oke. Dan juga di model user saya juga sudah memasukkan profile picture tentunya teman-teman. Dan juga saya sudah memasukkan ini CRUD untuk edit foto profil teman-teman. Jadi ini untuk kode mengedit foto profil. Nah, seperti ini teman-teman. Dan untuk fotonya, ini untuk mengubah foto profilnya teman-teman. Jadi dia mengambil dari storage seperti itu. Di ukuran maksimalnya itu 2 MB. Oke. Nah, untuk di index user, pastinya saya juga sudah menambahkan ya teman-teman untuk foto profil. Jadi di sini, nah seperti ini teman-teman. Dan juga untuk di editnya juga saya sudah menambahkan seperti ini teman-teman. Di create-nya juga saya sudah menambahkan, nah hampir sama ya teman-teman. Jadi untuk menampilkan foto profil itu, saya juga menambahkan link WP Artisan storage link. Nah, perintah ini untuk membuat di folder public itu profile picture. Nah, kita lihat di sini saya sebelumnya sudah menambahkan di sini ya teman-teman profile picture. Nah, ini berarti linknya sudah masuk teman-teman. Oke, langsung saja kita demokan teman-teman. Nah, kita lihat di usernya. Oke.
Oke, kita lihat untuk di user. Nah, di sini saya sudah menambahkan tabel foto ya, teman-teman. Nah, di sini saya sebagai super admin, jadi coba kita edit usernya. Kita ganti fotonya misalnya. Kita ganti jadi ini misalnya. Coba kita update. Nah, berhasil ya teman-teman, perubahan data user berhasil. Coba kita ganti lagi. Nah, kita coba ganti. Oke, berhasil teman-teman. Dan saya juga sudah menambahkan otomatis di header dan juga sidebar itu otomatis foto profil terganti teman-teman. Kalau kita sudah mengedit foto profil ganti. Oke, selanjutnya kita ke multiple upload file. Jadi di project Bina Desa saya itu multi upload filenya itu dinamakan dengan tabel media, teman-teman. Jadi di sini saya sudah membuat tabel media dan di sini ada media ID dan juga di sini ada ref table. Jadi ini untuk mengambil tabel ya teman-teman dari posko bencana, kejadian dan yang lain. Nah, di sini juga ada ref ID, di sini ID dari tabel. Dan ini file name, ini merupakan nama file yang disimpan nantinya teman-teman. Dan untuk caption itu untuk keterangan dan juga meme type itu untuk jenis file. Dan short order itu untuk urutan. Oke teman-teman, kita coba lihat. Di kejadian bencana controller itu saya sudah menambahkan multiplot. Jadi di user Jadi di kejadian bencana saya sudah menambahkan multiple file nih teman-teman. Kita coba lihat. Nah, di sini saya sudah menambahkan validasi bahwa di sini saya memasukkan foto untuk foto berita nih teman-teman. Foto atau berita gitu ya teman-teman. Nah, di sini formatnya ya seperti JPG, JPEG, PNG, PDF dan maksimal 2 MB teman-teman. Nah, jadi dia menyimpan di foto berita acara ini teman-teman. Nah, di sini untuk upload multiple filenya ke tabel media nih teman-teman. Jadi di sini merequest ke tabel foto berita acara dan di sini mengenerate nama file dengan unik teman-teman. Nah, di sini menyimpan file ke storage dan menyimpan tabel ke media gitu teman-teman. Dan untuk editnya juga seperti ini. Untuk update hampir sama. Nah, ini untuk menghapusnya seperti itu teman-teman. Nah, ini merupakan model untuk medianya ya teman-teman. Jadi, media ID ini sebagai primary key-nya teman-teman. Oke. Nah, tadi kan ada storage ya teman-teman. Jadi, di sini kita coba lihat. Nah, ini kan sama kayak profile picture tadi. Jadi dia pakai folder storage di public juga. Lalu dia masukkan nanti ke folder upload nih teman-teman untuk foto atau berita yang multiple. Nah, seperti ini. Sebelumnya saya juga sudah memasukkan. Nah, seperti ini teman-teman. Masuk teman-teman. Oke, kita lihat untuk kejadian bencananya. Kita coba lihat. Ini merupakan kode untuk multiple-nya ya teman-teman. Nah, ini untuk menginput file multiple-nya. Seperti itu. Dan untuk edit, hampir sama juga teman-teman. Untuk index, itu cuma menambahkan button show. Jadi di button show ini kita bisa melihat secara detail teman-teman. Apa saja yang sudah kita tambah atau edit gitu ya. Nah, ini untuk show-nya seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk foto atau berita acara tadi. Nah, seperti ini dia masuk ke storage, misalnya PDF dokumen, foto, nah,
Oke, kita coba lihat untuk multiple-nya. Kita coba lihat di kejadian bencana. Nah, di sini saya sudah menambahkan banjir ya, teman-teman. Saya sudah menambahkan jenis bencana berupa banjir. Nah, kita coba edit nih, teman-teman. Dia kan katanya di file edit itu pasti ada multiple upload. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi, foto atau berita acara ini diupload lah di sini, teman-teman. Jadi, kita itu bisa menambahkan beberapa file sekaligus. Nah, di sini kan saya sudah menambahkan 2 file. Kita coba lagi nih untuk menambahkan file baru. Kita update. Kita coba update. Nah, sudah terupdate nih, teman-teman. Nah, kita coba lihat untuk di show-nya. Kita coba lihat untuk di detailnya. Apakah masuk? Nah, ini masuk ya, teman-teman. Ini merupakan tampilan dari detail kejadian bencana, teman-teman. Jadi, informasi kejadian secara detail itu bisa dilihat di show nih, teman-teman. Nah, kita coba lihat di sini juga kita bisa melihat fotonya. Nah, berhasil. Dan kita juga bisa mengunduhnya nih, teman-teman. Nah, berhasil juga, teman-teman. Oke. Jadi untuk multiple file ini berhasil ya, teman-teman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai authentication dan juga middleware. Nah, jadi authentication ini untuk mengecek apakah user itu benar-benar login, apakah yang login itu benar-benar user gitu, teman-teman, ibaratnya. Nah, kita coba lihat. Nah, kita lihat di dashboard controller. Nah, kita bisa melihat mengecek apakah user sudah login menggunakan if check ini, teman-teman. Jika dia belum login, maka akan diarahkan ke halaman login nih, teman-teman. Seperti itu. Dan kita juga bisa lihat di mana? Di bagian login nih, teman-teman. Nah, di sini kita bisa dapat info jika sudah login nih, teman-teman. Dan saya juga sudah masukkan Anda sudah login sebagai. Jadi di sini kita masukin session name-nya nih, teman-teman. Jadi kita tahu user apa yang masuk ke dalam dashboard atau ke dalam sistemnya, teman-teman. Seperti itu. Kita coba lihat dashboard juga. Nah, di sini juga saya sudah nambahin selamat datang out username. Jadi saya sudah memasukkan session untuk nama, email, seperti itu. Nah, ini untuk session last loginnya, teman-teman. Jadi kita bisa melihat kapan terakhir kali user itu login, teman-teman. Seperti itu. Kita coba langsung saja melihat. Nah, kita coba lihat dashboard. Nah, ini ya, teman-teman, last login. Jadi, kita tahu user itu loginnya terakhir kali kapan. Dan ini juga saya udah nambahin di bagian user dropdown-nya. Nah, saya sudah nambahin ini untuk emailnya seperti itu ya, teman-teman. Last loginnya saya tampilkan di sini. Oke, lalu kita langsung saja masuk ke middleware, teman-teman. Dan di out controller inilah nantinya mengecek apakah sudah loginnya. Lalu dia akan redirect ke dashboard nih, teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat atau mengecek ini out login user, lalu simpan last loginnya, simpan username gitu seperti ini ya, teman-teman. Dan juga untuk logoutnya juga sudah saya masukkan untuk kita mengecek sessionnya dan mengecek CSRF-nya ya, teman-teman, keamanannya. Oke, langsung saja kita masuk ke middleware, teman-teman. Jadi saya juga sudah menambahkan itu add role column to user, teman-teman. Jadi saya menambahkan kolom baru yaitu role ke tabel user, teman-teman. Seperti ini. Pada indeks user, saya juga sudah menambahkan yaitu kolom role-nya, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Kolom role-nya sudah saya tambahin. Nah, di sini
Jadi di sini saya menambahkan role ada 3 teman-teman, yaitu untuk super admin, yaitu dia bisa mengakses semua hak akses teman-teman. Seperti coba kita lihat untuk di dashboard, kita lihat nih, saya sudah menambahkan informasi hak akses di dashboard. Nah, super admin itu bisa mengakses semua administrator mulai dari user, akses penuh sistem, dan juga sistem kontrol penuh. Dan untuk admin, itu dia mengakses semua hak user biasa, dia juga bisa mengedit semua data, menghapus data, tapi dia tidak bisa melihat user manajemennya, teman-teman. Nah, untuk user itu bisa melihat semua data, menginput data baru, mengedit data sendiri, dan tidak bisa mengakses user management. Makanya admin. Jadi yang bisa mengakses user management itu cuman super admin. Itulah gunanya middleware. Oke, kita lanjut. Untuk mengecek request hanya user yang bisa login, itu kita masukkan ke middleware, teman-teman. Kita daftarkan yaitu di check is login seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dia jika user belum login, maka redirect ke halaman login terlebih dahulu, teman-teman. Dan juga untuk cek role hampir sama, yaitu cek apakah semua user sudah login dan mengecek apakah user memiliki role yang sesuai nih, teman-teman. Jika tidak sesuai, maka akan masuk ke halaman 403, yaitu dengan pesan Anda tidak memiliki izin untuk mengakses halaman ini, teman-teman. Dan juga saya sudah mendaftarkan middleware-nya. Kita coba lihat di Bootstrap. Nah, kita coba lihat di sini. Nah, di sini saya juga sudah mendaftarkan check is login dan check role-nya nih, teman-teman, di middleware. Kita lihat untuk root-nya, teman-teman. Nah, kita lihat di sini. Jadi untuk login ini pastinya semua user bisa halaman login. Lalu untuk dashboard itu sudah masuk ke middleware, teman-teman. Untuk profil tentunya dapat diakses semua user. Untuk data manajemen seperti ini. Nah, untuk super adminnya saja yang bisa mengecek role-nya, teman-teman. Jadi hanya super admin di sini yang bisa mengecek user manajemennya, teman-teman. Jadi gunanya middleware ini hanya user dengan role super admin yang bisa mengakses root user, teman-teman. User manajemen tadi. Seperti itu. Kita coba lihat nih. Nah, di sini kan saya sudah login sebagai super admin nih, teman-teman. Nah, kita coba di sini. Kita bisa ngedit dan manajemen user. Di sini saya juga menambahkan. Kita bisa mengedit juga. Kita bisa menghapus misalnya. Nah, seperti ini. Mengedit untuk super admin. Nah, di sini akses hak penuh untuk super adminnya ya, teman-teman. Misal kita kita coba logout nih. Kita coba logout.
berhasil logout. Kita coba balik lagi nih. Nah, berarti kita sudah menerapkan middleware, teman-teman. Jadi, saya back tadi, dia langsung ke halaman login lagi. Kita coba untuk login sebagai admin, teman-teman. Nah, di sini sama seperti ada user dropdown. Untuk data warga masih bisa ya teman-teman untuk admin. Dan untuk kita coba nih. Di sini saya juga sudah menambahkan hanya super admin. Kita coba klik. Nah, berhasil teman-teman. Jadi untuk si admin itu nggak bisa juga mengakses user manajemennya. Jadi akan muncul halaman 403 seperti yang saya bilang tadi. Anda tidak memiliki izin untuk mengakses halaman ini, teman-teman. Jadi seperti itu. Dan coba kita logout. Kita logout nih. Kita balik lagi. Kita refresh. Nah, dia akan langsung ke halaman login, teman-teman. Sama. Nah, kita coba untuk user. User ya, teman-teman. Oke. Nah, ini untuk halaman user ya, teman-teman. Seperti ini. Dan kita lihat untuk data warga. Terlihat. Nah, di sini masih bisa ngedit, teman-teman. Coba hapus. Masih bisa ngapus. Masih bisa ngedit juga. Nah, masih bisa ngedit. Kita coba untuk akses hak usernya. Nah, sama ya teman-teman. Jadi untuk admin dan user itu emang tidak bisa mengakses manajemen usernya. Jadi hak user itu cuman bisa diakses oleh super adminnya ya teman-teman. Seperti itu. Kita coba logout. Kita coba lihat. Kita back. Lalu kita refresh. Nah, dia akan langsung masuk ke halaman login. Jadi harus login dulu teman-teman. Middleware ini merupakan penghubung yang bertugas untuk memproses request ke dalam. Jadi untuk middleware ini teman-teman berguna. Jadi tugasnya ini untuk memproses request sebelum masuk ke controllernya teman-teman. Jadi itulah gunanya middleware. Jadi keamanan untuk sistem kita ini terjaga teman-teman. Itulah gunanya middleware. Dan untuk authentication tadi, itu gunanya untuk mengecek. Jadi nggak ada bot yang masuk teman-teman. Jadi benaran user yang masuk. Nah, untuk multiple upload file itu sangat berguna untuk project seperti Bina Desa saya ini, yaitu kebencanaan, dan saya sebagai admin. Jadi berguna sekali. Karena kita bisa melihat apa saja kejadian secara visualnya gitu teman-teman. Dan untuk profile picture itu sangat berguna juga karena kita bisa melihat foto usernya seperti itu teman-teman. Oke, itu saja penjelasan dari saya untuk progres project saya pada kali ini. Nah, semoga ini bisa membantu teman-teman dan bermanfaat. Sampai jumpa teman-teman di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.